Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. Pembahasan tentang ibadah tidak akan lengkap tanpa menyertakan pembahasan tentang halangan-halangan dalam ibadah. Seorang yang sangat peka akan dosa, Calvin mengingatkan gereja akan bahaya-bahaya yang perlu diwaspadai seputar ibadah. Menurut Birma dan Whitfield, Calvin berkhotbah melawan 4 dosa liturgis, yaitu ketidaktaatan, kemunafikan, tahayul, dan pemberhalaan. Mengutip Roma 5 ayat yang ke-19, Calvin mengatakan bahwa ketidaktaatan adalah awal dari kejatuhan manusia ke dalam dosa, yang akhirnya berakibat pada hilangnya rasa takut akan Allah. Tanpa rasa takut akan Allah, tidak mungkin manusia dapat beribadah dengan benar. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi Calvin, tujuan akhir dari ketaatan adalah ibadah itu sendiri, yang disertai dengan rasa takut akan Allah. Tanpa penghayatan tujuan ini, ketaatan yang diajarkan akan sangat mudah bergeser menuju kekakuan legalis yang tidak akan membawa berkat. Dalam tafsirannya atas Roma 5 ayat 19, Calvin menegaskan bahwa seseorang hanya dapat beribadah hanya dengan benar kepada Allah ketika ia taat kepada firman-Nya. Bagi Calvin, ini berarti manusia bukan datang kepada Allah dengan kebenaran perbuatannya, melainkan dengan kebenaran Kristus yang sempurna. Kemungkinan untuk beribadah justru bukan dengan membawa dan membanggakan ketaatan diri, melainkan dengan rendah hati memandang kepada kesempurnaan ketaatan Kristus. Dalam tafsirannya atas kitab Mika, John Calvin menulis, awal dari menyembah Allah dan memuliakannya adalah dengan berpikir dengan rendah hati, dan rendah hati tentang diri kita sendiri. Ibadah yang benar tidak akan membawa jemaat kepada pemahaman penilaian diri sebagai orang-orang yang taat, melainkan pada pemahaman pengenalan akan Kristus yang taat kepada Bapa. Pengenalan yang rendah hati ini akan menumbuhkan rasa takut akan Allah yang benar. Potensi dari pemikiran Calvin ini bermanfaat untuk mencegah jemaat masa kini untuk menempatkan diri secara salah sebagai orang yang merasa diri benar ketika datang beribadah. Kebenaran diri sendiri ini menghambat jemaat untuk melihat kemuliaan Kristus dalam belas kasihan dan anugerahnya yang dinyatakan dalam ibadah. Bahkan menghambat jemaat untuk terus mengagumi Injil Kristus. Selain itu, konsep ketaatan yang benar juga dapat membebaskan ibadah masa kini dari kekakuan-kekakuan legalis yang diciptakan dari gereja yang justru merasa diri taat. Yesus menjanjikan kelegaan bagi mereka yang letih lesu dan berbeban berat karena tuntutan Taurat. Bandingkan dengan Matius 11 ayat 28. Bentuk-bentuk Taurat baru dalam ibadah dapat menghalangi jemaat untuk menikmati kelegaan dan istirahat sejati yang seharusnya diberikan dalam ibadah dengan pemahaman ketaatan dengan benar. Dosa liturgis yang berikutnya adalah kemunafikan. Calvin menggambarkan orang-orang munafik sebagai orang-orang yang berpura-pura taat kepada Allah dengan pengorbanan eksternal mereka yang remeh, sementara di dalam hati mereka sebenarnya memberontak terhadap Allah. Sebagai makhluk yang bertubuh dan berdarah, manusia
tidak mungkin tidak memiliki aspek kesalehan eksternal. Ini juga bukan yang sedang dipersoalkan oleh Calvin. Yang dikritik sebenarnya adalah divergensi antara yang di luar dan di dalam. Dalam tafsirannya atas Matius 15 ayat 7, Calvin menulis, pertama, kemudian itu adalah kemunafikan yang jahat, ketika kehormatan yang diberikan manusia kepada Tuhan hanya dalam penampilan lahiriah, karena untuk mendekati Tuhan dengan mulut dan untuk menghormatinya dengan bibir tidak akan dengan sendirinya jahat, asalkan hati pergi sebelumnya. Substansi dari apa yang Tuhan kita nyatakan tentang hal ini adalah bahwa karena penyembahan kepada Tuhan adalah rohani, dan karena tidak ada yang menyenangkan Dia yang tidak terkutuk oleh ketulusan batin hati. Mereka yang membuat kekudusan terdiri dari tampilan luar adalah orang munafik. Ketulusan batinia yang keluar dari dalam hati adalah kemutlakan, bukan hanya dalam ibadah masa kini, melainkan dalam semua ibadah yang berkenan kepada Allah. Karena tanpa hal itu, manusia hanya beribadah kepada Allah secara lahiriah. Kemunafikan adalah salah satu batu sandungan bagi banyak orang yang belum percaya. Menurut survei yang dilakukan oleh Barna Group, sekitar 85% dari kaum milenial tidak pergi ke gereja karena mereka berpendapat bahwa orang Kristen adalah orang yang munafik. Salah satu pembenahan yang perlu dikerjakan adalah dengan mencegah sikap ibadah lahiriah yang menyuburkan spiritualitas kemunafikan jemaat. Ibadah yang keluar dari dalam hati akan membawa pada pembentukan kerohanian yang jujur. Hal ini mencakup kejujuran dalam menghadapi kelemahan-kelemahan diri dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Dosa liturgis yang lainnya adalah tahayul. Dalam bab awalnya karya Calvin Institutio, Calvin menjelaskan bahwa tahayul ini merupakan akibat dari kepercayaan diri yang keliru. Manusia memiliki hasrat yang keliru untuk menjadikan Allah itu bisa dipegang dan diraba. Natur manusia adalah layaknya sebuah pabrik berhala yang dapat membawa manusia menyembah dengan sikap tahayul. Calvin menekankan bahwa ibadah yang benar adalah ibadah yang bersifat rohani, yaitu ibadah yang menghampiri Allah yang tidak kelihatan. Ini berarti ibadah yang benar tidak boleh dicemari dengan ritual-ritual tahayul. Pada zaman John Calvin, salah satu ritual tahayul yang akhirnya membawa kepada pemberhalaan adalah praktek venerasi barang-barang keramat yang diperkenalkan oleh gereja. Calvin mengingatkan bahwa sementara Kristus seharusnya dicari dalam firman-Nya dan sakramen-sakramen, dunia justru tertarik dengan pakaiannya, kait lampinnya, dan sebagainya. Sekalipun kita tidak berada dalam zaman Calvin dengan pergumulan pada saat itu, bahaya tahayul tetap meracuni ibadah masa kini. Mulai dari keyakinan akan kuasa magis dari roti dan anggur dalam perjamuan kudus, minyak, dan barang-barang lain yang dipercaya memiliki khasiat gaib. Ini semua menyatakan bahwa gereja masa kini masih harus bersikap kritis terhadap tahayul yang terjadi dalam ibadah. Dosa liturgis yang terakhir yaitu pemberhalaan. Manusia tidak lagi menyembah Allah yang benar, melainkan sesuatu yang lain yang menggantikan Allah. Persoalan pada pemberhalaan adalah manusia ingin memiliki semacam ilah yang dapat terlihat dan yang sepenuhnya terduga dan dapat dikuasai sesuai dengan kehendak atau keinginannya sendiri. Sebaliknya,
Allah yang sejati adalah Allah yang berdaulat, yang menuntut manusia untuk sepenuhnya tunduk dan mengabdi kepadanya. Calvin menjelaskan bahwa kecenderungan absurd untuk membuat Allah palsu dari materi yang mati adalah hal yang alamiah bagi manusia. Kecenderungan alamiah yang bertentangan dengan kitab suci ini memiliki potensi untuk merubah pemahaman manusia akan Allah. Terinspirasi oleh pemikiran Calvin tentang pemberhalaan, Michael J. Ovey dengan tepat menyatakan bahwa sebuah perubahan dalam cara seseorang memandang dirinya sendiri dengan segera akan mempengaruhi cara orang tersebut memandang Allah. Pada akhirnya, dinamika saling mempengaruhi antara pengenalan diri dan pengenalan akan Allah ini akan menguat dengan sendirinya. Sama seperti perjumpaan dengan Allah yang sejati akan menghadirkan transformasi terus-menerus. Demikian pula, pemberhalaan juga akan mengubah kehidupan penyembahnya semakin lama semakin buruk. Di sini manusia tidak berada pada kondisi yang statis, melainkan kondisi yang terus diubahkan, baik itu oleh ibadah yang sejati maupun oleh pemberhalaan. Relevansi pemikiran ini bagi ibadah masa kini adalah bahwa tanpa pemahaman yang benar akan Allah, jemaat akan masuk pada penyembahan akan Allah kecil seperti yang dikehendakinya, yang sebenarnya hanya merupakan proyeksi dari diri, seperti yang dikatakan oleh Feuerbach. Ibadah yang memiliki pusat pada pemenuhan keinginan diri daripada hasrat untuk melakukan kehendak Allah sebenarnya merupakan akibat dari pemberhalaan dalam ibadah. Dalam video berikutnya akan dilanjutkan mengenai metafora-metafora ibadah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.